Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 64241074 dari kelas 643B26. Di sini saya akan menjelaskan tugas PBL 1 atau forecasting penjualan Mitsubishi Fuso atau mobil truk. Yang pertama, kita harus mempunyai data penjualan Mitsubishi Fuso terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data dari 2015 sampai 2024. Lalu kita masuk ke metode time series moment. Di sini saya sudah masukkan tahun dan hasil penjualannya. Lalu kita mencari X. X adalah tahun. Kalau mencari X di metode time series moment harus diawali dengan angka 0. 2015 0, 2016 X-nya 1, 2017 X-nya 2, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari XY. XY adalah X dikali Y, 38,586 dikali 0 hasilnya 0, 33,061 dikali 1 hasilnya 33,061, 42,319 dikali 2 hasilnya 84,638, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari X kuadrat. X yang dikuadratkan 0 pangkat 0 0, 1 pangkat 1 1, 2 pangkat 2 4, 9 pangkat 3 3 pangkat 3 9, 4 pangkat 4 16, dan seterusnya. Setelah kita mencari X, XY, dan X kuadrat, kita jumlahkan hasilnya. Dari hasil penjualan kita jumlahkan 38,586 ditambah 33,061 ditambah 42,319 dan seterusnya menghasilkan 330,278. Nah, untuk yang X ini menghasilkan 45, untuk yang XY ini menghasilkan 1,323,221, dan yang X kuadrat menghasilkan 285. Setelah kita mencari X, XY, dan X kuadrat, kita masuk ke dalam rumus. Rumus yang pertama adalah sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma. Sigma Y nya tadi kita sudah dapat 330,278, A nya adalah 10 ditambah B nya adalah 45B. Lalu rumus yang kedua di bawahnya, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Sigma XY nya kita tadi sudah ketahui 1,323,221 sama dengan 4B ditambah 285. Lalu setelah itu kita harus mencari dikalikan berapa agar si A nya ini bisa menjadi hasil yang sama, yaitu dikali 9. Yang atas dikali 9, yang bawah dikali 2. 330,278 dikali 9 hasilnya 2,972,502. 10A dikali 9 hasilnya 90. 45B dikali 9 hasilnya 405. Lalu 1,323,221 dikali 2 hasilnya 2,646,442. 45A dikali 2 hasilnya 90A. 285 dikali 2 hasilnya 570. Setelah itu kita kurangkan 2,972,502 dikurang 2,646,442 hasilnya 326,060. 90A dikurang 90A hasilnya 0. 40B dikurang 570 hasilnya min 165. Setelah itu karena A nya tidak ada, berarti kita mencari B. B sama dengan 326,060 dibagi min 165 hasilnya min 1976,121. Di sini saya bulatkan menjadi min 1,976. Setelah itu kita mencari rumus A. Rumus A sama seperti rumus yang pertama. 330,278 sama dengan 10A ditambah 45B. Ditulis ulang, 330,278 sama dengan 10A ditambah 45B nya dimasukin angkanya yang tadi kita sudah dapat, yaitu min 1,976.
Lalu kita hitung yang pertama adalah 330,278 ditambah min 88,925 menghasilkan 241,353 sama dengan 10A. Karena kita sedang mencari A, berarti A-nya sama dengan 241,353 dibagi 10. Hasilnya 24,136. Berarti A-nya 24,136. Setelah itu kita mencari Y-nya. Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan A-nya tadi kita sudah dapat ya, 24,136 ditambah B-nya juga tadi kita sudah dapat min 1,976. X-nya adalah 10. Kenapa X-nya 10? Karena dari 2015 sampai 2024 itu kalau dijumlah hasilnya 10, maka X-nya adalah 10. Lalu setelah itu 24,136 ditambah min 1976 dikali 10 menghasilkan 22,160. Berarti untuk penjualan di tahun 2025 adalah 22,160. Di sini saya sudah tabelkan ya dari 2015 sampai 2025 dan ini grafiknya. Selanjutnya kita mencari metode least square. Nah, di sini juga metode least square sudah saya masukkan tahun dan hasil penjualannya. Nah, sekarang kita mencari X yang dimana X least square ini sangat berbeda dengan X time series moment. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari X-nya dengan metode least square. Yang pertama, kita harus mengetahui tengah-tengah dari antara 2015 sampai 2024. Nah, dari data yang saya punya, antaranya adalah di angka 2019 dan 2020. Maka nolnya berada di antara garis antara 2019 dan 2020. Nah, maka ke atas min 1, di garisnya ada 2, lalu di kotak 2018-nya ada min 3, lalu di garis antara min 5 dan min 3 itu ada min 4, di kotak 2017-nya ada min 5 dan seterusnya, sama ke bawahnya juga seperti itu. Lalu kita mencari XY di mana X dikali Y 38,586 dikali min 9 hasilnya min 347,274. 33,061 dikali min 7 menghasilkan min 231,427 dan seterusnya. Setelah itu kita mencari X kuadrat. Cara ini masih sama dengan cara time series moment, yaitu X dikuadratkan. Min 9 dikali min 9 hasilnya 81, min 7 dikali min 7 hasilnya 49, min 5 dikali min 5 hasilnya 25 dan seterusnya. Setelah kita mencari X, XY, dan X kuadrat, kita jumlahkan hasil penjualan, hasil X, hasil XY, dan hasil X kuadrat. Di sini saya sudah mempunyai datanya ya. Untuk hasil penjualan 330,278, untuk X-nya 0, untuk XY-nya min 326,060, untuk X kuadratnya 330. Jadi setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya tadi kita sudah ketahui 330,278 dibagi 10. Nah, N-nya ini 10 karena dari 2015 sampai 2024 ketika dijumlah hasilnya 10. Ya, menghasilkan 33,027,8. Nah, selanjutnya kita mencari B. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya tadi kita juga sudah dapat min 326,060 dibagi sigma X kuadratnya itu 330 menghasilkan min 988,0606. Lalu setelah itu kita mencari Y. Y sama dengan A ditambah BX. A-nya tadi kita sudah ketahui ya, 33,027,8 ditambah
B-nya min 988,0606 dikali 11. X-nya itu adalah 11 karena sehabis 9 di tahun 2024 di garisnya antara 9 dan 11 itu ada 10, maka kolom di 2025 adalah 11, maka X-nya 11 menghasilkan 22,160. Berarti penjualan di tahun 2025 adalah 22,160. Nah, di sini juga saya sudah mentabelkan dari 2015 sampai 2020 untuk hasil penjualannya, dan ini kurvanya. Berarti time series moment dan length square itu balance. Lalu selanjutnya ada metode semi average. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara time series moment dan length square cara pengerjaannya. Untuk semi average sendiri kita harus membagi menjadi dua kelompok nih, yang karena data saya adalah genap, maka bisa dibagi dua kelompok, yaitu dari 2015 sampai 2019 itu untuk kelompok yang pertama, dari 2020 sampai 2024 itu untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya hasil penjualannya masih tetap sama. Lalu kita masuk ke semi total. Nah, semi total ini adalah total keseluruhan dari hasil penjualan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk yang kelompok 1 dari 2015 sampai 2019 menghasilkan semi totalnya 206,834. Nah, untuk yang kelompok 2 menghasilkan 123,444. Nah, selanjutnya kita mencari semi average. Semi average adalah semi total dibagi 8 karena X-nya ini untuk keseluruhan adalah 8 ya. Jadi 208,834 dikali 8 hasilnya untuk yang kelompok pertama 41,367. Selanjutnya untuk yang kelompok kedua 123,444 dikali 8 menghasilkan 24,689. Nah, bagaimana untuk mencari X-nya? Nah, untuk mencari X-nya adalah di kelompok yang pertama kita ambil di bagian tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya ada di 2017, maka 2017 itu adalah 0. Selanjutnya tinggal diurutin aja, berarti ke atas min 1, min 2, ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti itu. Lalu kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah A sama dengan rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok satunya itu adalah di semi average 41,367. B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N. Nah, rata-rata kelompok 2-nya itu ada di angka 24,689 dikurang rata-rata kelompok 1 41,367 dibagi 5. Setelah itu tinggal dihasilkan saja. 24,689 dikurang 41,367 menghasilkan min 16,678. Lalu min 16,678 dibagi 5 menghasilkan min 3,335,6. Di sini saya bulatkan menjadi min 3,336. Setelah itu masuk ke rumus yang kedua, B sama dengan min 3,336 sama dengan min 3,336. Kenapa sama? Karena dia tidak berinterval atau sama aja dengan interval 1. Lalu Y sama dengan A ditambah B dikali X. A-nya tadi sudah kita ketahui 41,367 ditambah B-nya min 3,336 dikali X-nya adalah 8. Untuk semi average di tahun 2025 adalah 14,682. Di sini saya sudah tabelkan hasil penjualan dan tahunnya dari 2015 dan 2025.
Dan ini adalah kurvanya. Selanjutnya ada metode regresi tunggal. Nah, sama regresi tunggal itu tahun dan hasil penjualannya sama, tetapi X-nya di sini saya mendapatkan X dari dosen saya dan kita tinggal mencari X kuadrat. X kuadrat adalah X yang dikuadratkan. 530 dikali 530 menghasilkan 280,900. 539 dikali 539 menghasilkan 290,521 dan seterusnya. Lalu kita mencari XY. XY itu adalah dimana X dikali Y berarti 530 dikali 38,586 menghasilkan 20,450,580,00. 539 dikali 33,061 menghasilkan 17,819,879,00 dan seterusnya. Setelah itu tinggal dijumlah. Hasil penjualannya mendapatkan 330,278. Yang X-nya mendapatkan hasil 6,261. X kuadrat mendapatkan hasil 3,961,617. XY-nya mendapatkan hasil 202,961,111,000. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus yang pertama adalah rumus mencari A. A sama dengan sigma Y, sigma X kuadrat dikurang sigma X, sigma XY. Sama dengan, ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya. 330,278 dikali 3,961,617 dikurang 6,261 dikali 202,961 dikali 111.00 menghasilkan 1,308,434,939,526 dikurang 1,270,739,515,971. Setelah itu untuk rumus yang kedua n sigma X. Setelah itu untuk rumus yang kedua N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. 10,10 dikali 3,961,617 dikali 6261 pangkat 2 menghasilkan 39,616,170 dikurang 39,200,121. Lalu 37,695,423,555 dibagi 416,049 menghasilkan 90,603,333, yaitu saya bulatkan menjadi 90,603. Selanjutnya kita mencari yang B. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y sama dengan 10X 10 dikali 202,961,111,00 dikurang 6,261 dikali 330,278 sama dengan 2,029,611,110 dikurang 2,067,870,558,000 sama dengan 39,616,170 dikurang 39,200,121 menghasilkan min 38,259,448,000 dibagi 416,049 menghasilkan min 91,95899,521,
Di sini saya bulatkan menjadi min 91,959. Setelah itu kita sudah mencari A dan B, kita mencari rumus yang Y. Y sama dengan A ditambah BX, Y-nya memakai hasil dari len square 22,160. A-nya tadi kita sudah ketahui 90,603 ditambah B-nya juga tadi sudah kita ketahui min 91,959 X sama dengan min 91,959 sama dengan 22,160 dikurang 90,603 menghasilkan min 91,959 sama dengan min 68,443. Lalu setelah itu dibagi min 68,443 dibagi min 91,959, hasilnya 744. Berarti 2025-nya untuk yang X-nya 744. Nah, ini saya sudah tabelkan dari hasil penjualan 2015 sampai 2025 dan ini ada kurvanya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.